sore para peserta PKPA. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu di sini dalam PKPA pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini PKPA akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Niketut Supasi Darmawan, SH MHum LLM. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, mengambil pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, kemudian mengambil pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, kemudian gelar LLM ditempuh di Fakultas Hukum Maastricht University the Netherlands, dan telah menyelesaikan studi doktoral pada PDIH Undip Semarang. Beliau juga telah meraih gelar guru besar di Universitas Udayana. Jadi para alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana pasti tidak asing lagi dengan beliau. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi mengenai kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum 1. Jadi mungkin saya langsung aja ke Ibu Profesor agar dapat membawakan materi mengenai kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum 1. Terima kasih, Bu. Silahkan. Terima kasih Pak Dedi yang telah mengantarkan. Saya sapa dulu teman-teman semua. Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di studio, juga Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya. Sehat semua tentunya harapannya. Dan tadi sudah dikemukakan nanti dengan saya Bapak Ibu akan sama-sama untuk kembali melihat atau menekuni kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum. Nanti sebelum saya lanjut itu, jika diizinkan saya boleh buka masker? Nanti mungkin supaya lebih leluasa karena di sini juga kan berdua gitu. Saya buka masker. Baiklah. Kelihatan wajahnya jadinya gitu ya. Bapak Ibu, ini hari terakhir ya. Ya, kalau boleh kita yang lebih rileks, lebih santai, setuju? Nah, gitu Begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita coba untuk membahas atau saya sharing tentang apa sih ini kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum gitu. Nah, kalau kita lihat dari judulnya saja, kajian yuridis gitu loh Pak Dedi, ya berarti di pikiran kita akan mencoba mengkaji sesuatu problematika dari aspek yuridis. Setuju Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu? Ya, jadi mengkaji dari aspek yuridis. Lalu untuk apa? Untuk membuat atau merumuskan suatu pendapat hukum. Nah, gitu kira-kira. Siapa yang minta pendapat hukum? Nah, gitu ya. Kadang-kadang kapan digunakan? Siapa yang minta pendapat hukum? Pasti ada subjek hukum di sini. Jadi saya akan ngajak Bapak Ibu karena ini katanya secara teoritis. Karena secara teoritis, mari kita ngomong juga secara teoritis. Karena nanti di sesinya Pak Purwite, nanti beliau akan lebih banyak di sesi praktis, gitu ya. Jadi karena secara teoritis, saya juga akan lebih banyak berbincang-bincang, sharing dengan Bapak Ibu dengan secara teoritis. Jadi pertama, kajian yuridis berarti mengkaji, menganalisis, yaitu problematika hukum berdasarkan kajian yuridis. Gitu. Itu untuk apa? Setelah kita mendapatkan suatu kajian, untuk ditulis menjadi sebuah pendapat hukum. Siapa yang menulis? Gitu ya. Nah, kita akan ngomong subjek hukum di sini.
subjek hukum. Boleh saya berdiri sesaat nanti balik lagi nggih nyapa Bapak Ibu yang ada di sini dumun nggih Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang menulis Bapak Ibu bisa. Kenapa? Karena tentunya Bapak Ibu yang ada di sini beliau adalah seorang ahli hukum, sarjana hukum gitu. Jadi subjek hukum siapa yang menulis? Para profesional hukum gitu. Lawyer, konsultan hukum, akademisi, karena beliau ahli-ahli hukum. Kira-kira seperti itu, nggih. Itu yang memberikan suatu membuat dan menulis pendapat hukum. Lalu siapa yang minta? Siapa saja bisa, masyarakat yang membutuhkan pendapat hukum. Umumnya masyarakat yang pertama mereka memiliki problem gitu tentang suatu hal yang ingin mereka ketahui lebih jelas penyelesaiannya, harapannya bisa terpenuhi, hukum apa yang bisa diterapkan dan seterusnya. Atau mereka baru sedang ingin berbisnis misalnya, mereka juga kadang-kadang membutuhkan suatu ini boleh enggak ya, kalau begini gimana dan seterusnya. Itu jadi kita mulai dulu dari sangat dasar sekali bahwa ada subjek hukum, kemudian akan membahas sesuatu problematika hukum. Oleh karenanya, jadi yang disebut mengkaji secara yuridis tentu harus berdasar hukum. Ini yang penting. Jadi itu yang penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang di rumah itu yang sesungguhnya Bapak Ibu semua sudah tahu. Karena pada mereka yang kuliah di S1, mereka yang di kuliah di S2 atau di S3, mereka kadangkala sudah mendapat mata kuliah bernama legal argumentation atau argumentasi hukum. Atau kadang-kadang mereka juga ada mendapat mata kuliah legal audit dan legal opinion gitu. Jadi sama saja menurut saya. Karena pendapat hukum, legal opinion itu adalah pendapat hukum. Kemudian bahkan mereka yang tidak pernah mendapatkan mata kuliah tadi pun mereka sudah sangat familiar, sudah terbiasa. Karena mahasiswa Fakultas Hukum, beliau itu kan wajib menulis penelitian, membuat tugas setiap ada mata kuliah, kemudian terakhir kalau di tingkat S1 membuat skripsi, di tingkat S2 membuat tesis, di tingkat S3 membuat disertasi. Nah, ketika mereka membuat itu, ya tidak bisa dilepaskan tahapan-tahapan metodologi. Mulai dari, cuman istilahnya berbeda-beda gitu nggih. Bapak Ibu ya, jadi ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu kenal sehari-hari gitu. Jadi tidak ada yang terlalu susah atau complicated gitu. Nah, ketika seorang ahli hukum, profesional hukum sudah bisa membuat suatu pendapat hukum, apakah ini mutlak harus diterapkan? No. Jadi beda dengan keputusan pengadilan. Di sini pendapat hukum itu sifatnya non legally binding itu. Jadi saya awali perkuliahan sharing kali ini dengan itu. Jadi ada suatu problematika yang dihadapi oleh seorang yang menginginkan mendapatkan pendapat hukum, itu sebagai satu subjek hukum lainnya yaitu para ahli hukum profesional akan memberikan suatu pendapatnya, kemudian menuliskannya, lalu setelah jadi, ini sebagai pegangan. Artinya, monggo diikuti ya, tidak juga, tidak apa-apa. Tidak seperti keputusan pengadilan yang sifatnya adalah mengikat. Kira-kira seperti ini. Clear ya, Bapak Ibu ya? Gitu. Nah, itu poin-poin penting dari kita membuat suatu menekuni bidang ini. Kita yuk mulai dari awal gitu. Mulai dari awal. Kan judulnya kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum. Oke. Oleh karena itu mari kita coba lihat dulu
apa sih pendapat hukum itu. Tadi sudah dikemukakan, tetapi saya selalu ketika sharing knowledge itu pengetahuan kepada siapapun, kepada mahasiswa, pada teman-teman, saya selalu memulai dari definisi. Karena definisi ini penting sekali, karena seringkali sebuah atau suatu problematika hukum bisa dipecahkan melalui satu definisi hukum. Gitu. Oke, jadi pendapat hukum sering juga orang menyebutnya sebagai istilah opini hukum. Lalu di bahasa aslinya sering juga disebut sebagai ius opinio. Bapak Ibu masih ingat kalau hukum, bahasa-bahasa hukum, kalau Bapak Ibu ada teman-teman yang pernah ikut di S1 di mata kuliah dengan saya di sini, dapat ya. Ada bahasa Bapak Reng di S1 juga. Sekarang Bapak di mana, Pak? Baru aktif lagi, kemudian dimulai dengan menjadi lawyer gitu ya. Jadi waktu di S1 dapat mata kuliah bahasa Inggris hukum gitu ya. Bahasa Inggris hukum bahwa konteks legal itu banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Prancis dan hukum Romawi. Salah satunya yang ini kita kenal di sini, ius opinio gitu. Ius opinio. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah legal opinion gitu ya. Jadi paling tidak hari ini kita mengingat kembali yang sesungguhnya Bapak Ibu baik di studio maupun di rumah ini sudah ini mah makanan saya sehari-hari saya sudah biasa buat gitu. Gitu ya Pak Dedi ya. Cuma hari ini kan kita refresh gitu. Refresh, mengingat-ingat kembali. Oke, pendapat hukum atau di Indonesia juga sering dikenal dengan istilah opini hukum. Bahasa di luarnya juga sering dikenal dengan istilah ius opinio, bahasa Inggris legal opinion. Oke. Lalu apa sih penulisan pendapat hukum? Tadi kan baru definisi tentang baru mengenal apa itu pendapat hukum. Sekarang kalau penulisan pendapat hukum gitu, berarti sesungguhnya suatu tulisan hukum sederhana ya. Gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Penulisan pendapat hukum ya suatu tulisan tentang hukum, gitu. Jadi satu tulisan tentang hukum yang di dalamnya ada pendapat setelah melakukan suatu kajian. Jadi itu wajib ada kajian di dalamnya. Nggak bisa kita berpendapat. Misalnya ada orang nanya, bagaimana ya hari ini langsung kita menjawab gitu. Nah ini harus ada kajian terlebih dahulu gitu. Nah jadi di situ mungkin bedanya pendapat yang sesaat gitu dengan pendapat hukum. Dalam teknik penulisannya menggunakan dan mengikuti metodologi penulisan hukum. Jadi itu ya. Oleh karena itu tidak bisa serta-merta orang bertanya kita langsung memberikan jawaban. Itu menurut pemahaman saya. Gitu. Meskipun mungkin Pak Dedi udah tahu jawabannya, langsung kita jawab, oh ini begini, pasal ini sekian ya. Tapi ininya nggak kena nanti, gitu ya. Teknik penulisannya menggunakan dan mengikuti metodologi penulisan hukum. Masih ingat Bapak Ibu, kalau metodologi penulisan hukum, metodologi berarti ilmu tentang metode penelitian atau penulisan hukum. Berarti kita sampai sekarang pun masih mengenal metode penelitian hukum itu masih dibagi jadi dua. Kemudian ada penggabungan metode penelitian hukum apa? Masih ingat Bapak Ibu? Ada yang bisa ngebantu saya? Metode penelitian hukum normatif ada di satu sisi, di sisi lain metode penelitian hukum empiris. Bahkan ada juga yang mix method, menggabungkan, kira-kira seperti itu ya. Tentu ini metode, cara ini suatu saat juga akan mengalami suatu perubahan seiring dengan perkembangan zaman ya Pak Dedi ya. Mungkin dulu saja kita tidak ada kuliah online seperti ini, sekarang ada, berarti metode yang digunakan juga berbeda. Tidak harus monoton, kira-kira seperti itu. Tapi sampai sekarang teman-teman di kampus masih menggunakan tadi, karena masih relevan, kira-kira seperti itu. Jadi mengikuti metodologi penulisan hukum. Jadi tulisan hukum seperti apa? Tadi saya sudah kemukakan.
Mungkin di antara semua teman-teman di rumah yang ikut di sini, saya kira semua udah pernah menulis tulisan hukum seperti artikel hukum, gitu ya. Dek udah menulis jurnal. Jurnal ya Pak? Bapak dulu menulis jurnal juga? Kalau boleh tahu Bapak lagi kerja di mana atau di mana, dinas di mana? Saya di kantor. Di Pak siapa Pak? Yang di kantor advokat Dr. Simona. Kantor advokat Dr. Simona. Pak siapa namanya? Saya Agra. Pak Agra. Agra. Pak Agra. Berarti waktu S1 sudah di S2 atau di S3? Masih S1. Waktu di S1 dulu sudah zamannya wajib menulis jurnal gitu, sudah? Nah, gitu berarti sudah menulis jurnal, kemudian juga menulis skripsi gitu ya. Nah, ketika menulis skripsi, paling tidak Bapak Ibu diajak untuk ada apa? Latar belakang. Kira-kira apa saja? Coba ada yang dibantu saya mungkin? Mbak, boleh? Ya, Dek, siapa namanya? Chandra. Pak Chandra, Mbak Chandra sekarang sudah bekerja atau gimana? Sudah. Di mana? Di Tiraya Group. Ya, boleh dikasih tahu saya? Latar belakang skripsi saya. Boleh. Ketika menulis skripsi harus ada apa saja? Ada latar belakangnya, latar belakang dari skripsi saya, judul skripsi saya pelaksanaan perjanjian kredit di LPD. Saya mengambil metodologi empiris, jadi penelitian secara langsung ke lapangan. Latar belakangnya itu peraturan Provinsi Bali nomor 3 bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit ke luar desa, tapi dalam prakteknya di LPD di Mengwi, di tempat saya penelitian, menyalurkan kredit ke luar desa begitu Ibu. Jadi permasalahannya bagaimana di pelaksanaan perjanjian kredit ketika terjadi wan prestasi begitu. Baik, jadi ada latar belakang, kemudian Mbak siapa tadi? Mbak Chandra. Mbak Chandra merumuskan masalah, kemudian baru membahas gitu ya. Jadi ada poin-poin tadi latar belakang, ada poin apa lagi? Permasalahan, kemudian pembahasan, terakhir ada kesimpulan dan ada saran. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi itu paling tidak pakem, atau orang bilang kalau orang membuat kan sudah dapat juga materi kontrak drafting atau perancangan kontrak. Ya, sudah dapat ya? Ya Pak Dedi. Masih ingat nggak? Silahkan. Perancangan kontrak misalnya ada anatomi kontraknya enggak ya gitu. Jadi boleh yang lain, anatomi kontrak misalnya. Siapa yang mau bantu saya? Boleh. Ini untuk nge-refresh gitu. Anatomi kontrak. Kira-kira ada anatominya enggak ya kalau ketika membuat kontrak? Ada? Ada apa? Ada heading. Lagi ada apa, Pak? Nggih. Mulai dari isi pembahasan hak kewajiban. Isinya dari hak kewajiban, pemenuhan, habis itu penyelesaian masalah sampai dengan force major biasanya. Sampai dengan penutup. Baik. Jadi kalau kita coba lihat anatominya, kalau kita coba ada bagian kepala seperti manusia disebut heading, di sana ada judul, ada bagian pembukaan gitu ya. Kemudian ada komparisi. Betul? Ada recital gitu. Nah, baru ada body kontrak. Dalam body kontraknya ada pasal-pasal tadi yang disebutin. Berapa klausul, baru ada closing penutup. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka memiliki suatu anatominya. Nah, tadi di skripsi sudah kita coba lihat, ada latar belakang, ada permasalahan, ada metode, ada permasalahan, ada pembahasan, ada penutup dan saran. Nah, kira-kira kalau kita nulis pendapat hukum nih, ada nggak sih ininya, anatominya gitu? Bagaimana dia metodologinya? Nah, itu sering dikenal dengan istilah firak gitu, firak. Ada fakta, gitu. Nanti boleh balik lagi dikit. Oh ya, sudah saya dibantu, dia jalan sendiri ya. Nanti boleh saya gini. Jadi ada
fact atau fakta, kemudian ada isu hukum, legal issue, atau pertanyaan hukumnya apa sih, gitu. Lalu ada rules, aturan-aturan hukumnya yang digunakan oleh si legal profesional tadi, yang digunakan oleh orang yang dimintai pendapat hukum. Kemudian ada analysis atau legal analysis, gitu, yang kemudian yang ini yang nanti akan diaplikasikan oleh pengaplikasian daripada fakta, legal issue dan rule, dan pada akhirnya melahirkan sebuah conclusion atau sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, terakhir bisa jadi selesai segini, bisa jadi mau ditambah recommendation juga boleh, saran. Jadi kalau kita lihat nggak jauh-jauh berbeda dengan ketika kita menulis skripsi, menulis tesis atau disertasi, atau menulis artikel jurnal, cuma dia istilahnya yang agak namanya yang disebutnya yang berbeda. Jadi orang menyebutnya ini dengan model VIRAC gitu. Fact, issue, rule, legal analysis, dan conclusion. Kira-kira seperti itu, nggih. Sederhana ya, Bapak Ibu ya, nggak usah ruwet-ruwet gitu. Sudah deh kita mendapatkan suatu pendapat hukum. Oke. Jadi sekali lagi ketika kita akan menulis sebuah pendapat hukum, karena tadi dengan menggunakan model, ada nggak model yang lain? Bisa jadi dalam perkembangan, bisa jadi I-nya ditaruh di depan, iprak gitu. Ada orang yang bisa melihat isunya lebih dulu, isu itu muncul karena adanya fact, fakta. Ada orang yang melihat fakta terlebih dulu, dari faktanya baru dibuatkan isunya. Itu tergantung kebiasaannya itu, dan itu berkembang metode cara kerja yang ini tidak ada hukumnya harus mutlak seperti ini. Menurut saya yang dari sepanjang yang saya telusuri berbagai referensi seperti itu. Sehingga ada yang iprak, ada yang pirak, ada seperti itu nggih, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan dulu tentang kalau boleh disebut anatominya. Bagaimana sih ketika kalau kita akan membuat pendapat hukum, apa saja yang harus ada gitu. Tentu juga sangat bagus kalau diisi juga judul. Karena judulnya itu begitu orang membaca pendapat hukum, orang tahu oh ini pendapat hukum tentang apa gitu ya. Gitu. Jadi ini kan sudah di body kontraknya nih. Di bodinya. Okay. Jadi kita sudah mengenal, baru sesaat saja udah tahu definisi, metodologi, format, dan proses pembuatan. Tadi kayaknya definisinya terlewat ya, yang dari salah satu definisi. Belum ada satu belum, mungkin ke maju saja. Maju, satu definisi. Ini ya. Legal opinion itu kalau kita coba gagah-gagahan sedikit gitu ya. Gagah-gagahan, coba baca. Mungkin ada juga sudah para sarjana yang memberikan definisi. Ini saya ambil dari Black Law Dictionary. Pun kalau Bapak Ibu membaca Black Law Dictionary pun ada sudah edisi berikutnya. Ini kan edisi 99. Jadi tapi tidak terlalu jauh berbeda. A written document in which an attorney provide his or her understanding of the law. Ya, jadi bagaimana seorang ini, the attorney itu kalau kita di Indonesia diterjemahin sebagai apa kalau attorney di Indonesia? Kira-kira terjemahannya apa ya? Bapak Ibu di rumah mungkin ngebantu saya in which an attorney itu dalam konteks ini diterjemahin apa dia? An attorney. Gampang ambil ini ya. Gadgetnya, HP-nya, seret kita lihat what is an attorney gitu. Supaya kita tahu ketika kita menghadapi suatu problem kita bisa cek gitu. Coba ayo di rumah juga boleh, an attorney itu apa sih gitu. Gitu ya. Written dokumen, sebuah dokumen tertulis, berarti harus Pak Dedi boleh nggak ngasih lisan? Kalau saya tanya, Pak Dedi misalnya ini gimana? Langsung Pak Dedi jawab. Apakah itu disebut kalau dalam konteks ini pendapat hukum? No, karena unwritten document.
Makanya judulnya menjadi penulisan pendapat hukum, bukan oral gitu. That's why definisi menurut saya penting gitu. Jadi itu sebabnya mengapa definisi penting, karena dari situ oh ini harus tertulis. Sama seperti orang ngomongin kontrak. Perjanjian itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi kalau kontrak gimana bedanya? Gimana Bu, Pak? Kalau kontrak boleh tidak tertulis? Kalau kontrak ya tertulis. Kalau perjanjian ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Gitu. Nah, ini juga sama, legal opinion. Rapi, sudah dapat? Sudah dapat apa artinya? Kalau dalam translation ini artinya ijazah. Hah? Oh, ijazah. Ya. Oh, ijazah. Di depan? Penasehat hukum, ya. Nah, jadi lihat in the context. Jadi ketika kita mentranslate, lihat konteksnya. Jadi di luar, kalau kita di Indonesia kan sering mengenalnya dengan istilah lawyer, gitu di sini ya, lawyer gitu. Kalau di orang luar, kalau bilang lawyer aja gitu, ahli hukum. Bisa juga I'm a lawyer, gitu. Jadi seorang akademisi juga kadang-kadang juga lawyer karena ahli hukum. Tapi kalau an attorney gitu tadi dapat ya penasihat hukum gitu ya, penasihat hukum. Provide his or her understanding, pemahamannya. Jadi berdasarkan pendapat yang membuat, tapi bukan pendapat sembarang pendapat, tetapi berdasar. Berdasar apa? Berdasar hukum, gitu ya. Karena dia kajian yuridis itu under of the law. Jadi tadi itu jangan diputus ya. Understanding of the law berdasarkan ininya bisa jadi berbeda dikit-dikit gitu kan Pak, gitu. As applied and to assume the fact, yang dipergunakan untuk diterapkan untuk mengasumsikan pada fakta. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or the government entity. Bisa juga dia swasta, bisa juga dia yang mewakili pemerintah atau negara. Gitu nih, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kurang lebih udah ada terjemahannya bebasnya di bawahnya. Gitu ya. Di mana seorang pengacara memberikan pemahamannya atau pendapatnya tentang hukum berkaitan dengan masalah hukum sesuai dengan fakta-faktanya. Pengacara dapat bisa jadi dia pengacara pribadi. Kalau Pak Dedi masuk kategori swasta. Ada juga yang pengacara negara, ada juga kira-kira seperti itu. Yang tentunya berhak untuk meyakinkan pendapat tergantung dari faktor seperti identitas pihak-pihak yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat dan undang-undang yang mengaturnya. Berarti kalau kita pahami definisi ini, apa saja Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang di rumah deh, kalau ada yang mau berbagi dengan saya dari definisi ini, kira-kira ketika kita diminta untuk membuat pendapat hukum, apa saja yang harus kita perhatikan? Ada yang bisa ngebantuin saya, Bapak Ibu? Ini hanya refresh, mengulang yang pemahaman yang sudah kita pernah tahu gitu. Ya, ada yang mau bantuin saya, teman-teman di rumah? Belum? Kalau belum mungkin yang di sini ada? Oke, Bapak. Terima kasih Bu. Okay. Ya, kalau ketika seorang lawyer begitu menerima kasus yang didatangkan sama klien, itu yang pertama itu lawyer harus paham apa kasus tersebut. Jadi apakah kasus ini kasus pidana, apakah kasus perdata atau kasus apa seperti kira-kira itu berarti apa dia? Kalau di kategori tadi fact, legal issue, rule atau conclusion, dia masuk yang mana dia? Bisa antara legal issue, bisa juga fact. Karena dia ketika dia datang fakta apa yang dibawa oleh seorang klien kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus ngeceknya dari tadi. Ketika orang datang ngomongin ini masuk apa nih? Dia sedang memberi informasi apa kepada saya, gitu ya? Gitu ya, Pak. Baik, terus bagus, gitu dah. Jadi kita berpikir ala
secara teoritis nih. Jadi, apakah ini masuk seperti tadi kasus pidana apa? Oh, berarti sudah Bapak masuk ke ranah legal issue. Lalu Bapak lagi, kalau dia lagi belum ngomong, Bapak menggali, berarti mungkin Bapak akan mendapatkan apa? Facts. Fact atau fakta. Nanti role-nya kita yang cari. Ya, good, bagus. Saya lupa tadi beliau namanya siapa? Tiang Agra, Bu. Pak Agra, ingat kantor hukumnya gitu ya. Terima kasih Pak Agra. Jadi gitu ya. Jadi dari awal kita mencoba menerapkan teorinya seperti ini, karena itu Bapak Ibu udah sering melakukan, cuman mungkin tidak ngeh bahwa ini ada pakem-pakemnya atau orang bilang anatominya seperti itu. Baiklah. Berikutnya, jadi yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengatur, sehingga tadi Pak Agra misalnya akan mencarikan setelah tahu ini ternyata kasus pidana misalnya. Kalau kasus pidana maka apa yang harus dibaca untuk bisa memberi pendapat hukum? Kalau dia kasusnya kasus pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau dia kasusnya bisnis, misalnya yang dibawa, yang ingin ditanyakan tentang pariwisata misalnya, apa yang harus kita baca? Undang-undang kepariwisataan. Nah, misalnya ini hanya contoh saja untuk mendekat. Kok ibunya baca masih? Iya, kita wajib membaca, gitu ya. Nggak mungkin nggak baca terus, gitu. Baca terus gitu ya Bu ya, baca terus. Kemana-mana baca dibawa gitu. Kalau orang mau nanya hukum kepariwisataan, ini dia. Karena kita harus mendapatkan undang-undang yang mengaturnya. Tadi di dalam anatomi tadi disebut sebagai apa? Rules. Cukupkah satu undang-undang saja? Benar, karena tadi rules ada S-nya. Bisa jadi ada kalau di Bali pariwisata, ada pariwisata apa lagi? Ada perda. Gitu ya? Ada apa lagi? SE banyak. Jadi seorang profesional yang beri pendapat hukum semakin komprehensif kita melakukan kajian, tentu pendapat hukum kita akan semakin baik gitu. Semakin baik sehingga akan diikuti gitu ya. Karena tadi kan non legally binding, tidak mengikat. Tapi kalau semakin bagus kita membuat, semakin orang pasti akan mengikuti. Kira-kira seperti itu. Dan kita ya pasti belajar terus, enten gitu. Nah, kalau dia nanya tentang merek, berarti yang kita baca undang-undang merek. Saya bawa undang-undang merek karena saya kebetulan majornya lebih ke hukum bisnis, saya bukan dari hukum pidana. Jadi ya bacaannya itu seputaran hukum bisnis. Kalau enggak ya merek, paten. Pernah dengar Bapak Ibu istilah hukum kekayaan intelektual? Nah, di dalamnya ada hak cipta. Sekarang kalau lihat trennya di kampus, kalau mahasiswa menulis, pasti banyak ke yang bisnis, ke hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Karena terutama di era digital seperti sekarang ini. Misalnya tadi di studio ada lagu. Boleh nggak lagu ini diperdengarkan? Termasuk kategori nanti saya harus bayar royalti, kami harus bayar royalti atau enggak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu ya dari mbak-mbak ini, Ibu atau saya menggunakan lagu yang lagu-lagu yang berbayar gitu. Ketika baru Bapak Ibu masuk belum mulai ada lagu, atau ketika seminar pun ada lagu, kira-kira seperti itu. Ini kami harus bayar nggak? Bayar royalti nggak? Gitu. Bisa saya langsung jawab gitu? Kira-kira Pak Dedi? Nah, kalau kita ditanya untuk membuat pendapat hukum, boleh langsung kita jawab begitu langsung Pak gini? Kita harus meneliti. Sebaiknya, bukan sebaiknya ya, kalau kita lihat dari definisinya, kan kita harus memberikan dokumen tertulis
Mungkin kita akan ajak Bapak, boleh, baiklah nanti mungkin kita duduk, ya, bareng dulu saya, kalau Bapak Ibu akan minta pendapat hukum tentang itu, kan sebaiknya begitu, gitu ya, jangan sekedar nanya gitu, karena Bapak kan butuh apa ya, setelah membuatkan pendapat hukum sebagai seorang lawyer gitu, Tuh, gimana maksudnya? apresiasi dari yang meminta itu misalnya apa? Ya, gitu. Tetapi kalau ada suatu teori yang mengatakan ketika kita membuat pendapat hukum, gitu ya, ada orang meminta, klien meminta, kita memberi pendapat hukum, jangan kita meminta, gitu. Jadi agar kita tidak terpengaruhi oleh hal-hal di luar ini. Jadi mereka meminta dibantu, kita yang memberi, gitu. Jangan kita yang meminta, gitu. Kita memberi pendapat hukum melalui sebuah gitu. Nah, ini karena supaya Bapak Ibu sebagai seorang pembuat pendapat hukum menjadi memiliki independensi sesuai dengan tadi, firak tadi, kemudian benar-benar melakukan legal audit dan menuliskan legal opinion. Kita benar-benar bisa melakukan sesuatu due diligence. Pernah dengar istilah due diligence? Yaitu suatu, ada orang menerjemahkannya investigasi mendalam, ada orang menerjemahkannya uji sahih hukum. Iya, uji sahih hukum, gitu ya, tergantung dari artinya. Secara mendalam kita bisa mengkaji. Kalau kita meminta mungkin beda lagi nanti hasilnya. Udah Bapak di awal nanti takutnya apa, Pak Dedi, pengalaman Pak Dedi? Kalau dari kita, misalnya beda dari apa yang diminta, ya kita terangin aja apa yang sesuai dengan hukum. Kita nggak boleh membuat legal opinion itu apa yang diharapkan sama klien itu nggak boleh. Itu ya. Jadi beliau yang sudah praktik yang mengungkapkan, jangan sampai mereka meminta pendapat hukum, tapi mereka sudah mendesain. Iya. Itu ya? No. Jadi secara teoritis saya ngajak Bapak Ibu ini itu yang dimaksud dengan jangan kita yang meminta, tapi kita yang memberi pendapat hukum, karena kita sebagai seorang legal profesional memiliki tadi, Anda seorang ahli yang akan menerapkan tadi rule dalam memecahkan suatu masalah, bukan mereka yang meminta yang mendesain pendapat hukumnya, gitu nggih. Nah, jadi ada beberapa tulisan yang lebih mengkritisi dengan itu, jadi kita diajak untuk tetap ada di lingkup yang sebagai seorang penulis legal opinion yang baik, yang menggunakan tadi metode atau model firak. Baik, boleh kita lanjut, Ibu. Dari teman-teman di sini mungkin sebelum dilanjut, so far so good, saya bisa lanjutin dulu, gitu? Ya, baik. Ada pertanyaan itu? Ada? Oke, silakan Pak. Jadi saya langsung pertanyaannya di sini aja gitu ya, mungkin beda pemateri, beda cara gitu. Kalau biasanya ada pemateri diselesaikan dulu, baru moderator nganter. Ini nggak apa-apa ya, interaktif gitu ya. Silakan Pak. Ya, nama saya Arya, Bu. Saya Arya. mau bertanya sedikit tentang apakah kedepannya dalam acara, apakah klien dapat menggugat LO legal opinion jika klien merasa dirugikan, apakah padahal memang legal opinionnya bersifat non-binding. Yang kedua terkait hak cipta, mungkin apakah dalam dunia digital terkait source code, mungkin unsur-unsur apa yang mungkin harus dimaksimalkan untuk mendapatkan hak cipta itu, karena kan dalam dunia digital source code ini untuk software mungkin sedikit banyak tipis-tipis beda mungkin seperti itu. Mungkin. Pak Arya, kalau boleh saya tahu Pak Arya yang di S2 bukan? Bukan, Bu. Bukan, Ya. oke. Karena calon S2 mungkin. Mungkin karena di mahasiswa saya di S2 kebetulan ada bernama Pak Arya dan agak kok mirip gitu ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Mungkin saya dibantu oleh teman-teman dulu dengan memahami definisi daripada legal opinion, non legally binding. Kemudian pertanyaan pertama ya, yang gampang dulu ya Pak ya. Bukan gampang, susah sebenarnya pertanyaan Bapak. Apakah klien boleh menuntut
seorang pembuat legal opinion atau katakanlah seorang lawyer atau konsultan hukum ketika merasa dirugikan. Merugikannya, kalau saya kan nanya dulu apanya dirugikan gitu. Kan mereka minta pendapat, kita bilang mengasih pendapat. Mungkin dari situ ada satu clue. Ada yang bisa bantu saya di studio, boleh yang bantu. Nanti kalau teman-teman di rumah juga boleh. Yuk kita urun pendapat yuk. Karena ini nanti ke depannya untuk kita semua kan gitu. Nanti terakhir Pak Dedi saya tanya gitu ya. Gitu. Gimana? Adek, mau Adek? Bisa nggak dituntut apa pertanyaannya ini udah tuntut menuntut nih gini. Pak Arya nanya boleh dituntut nggak? Pinjep. Gini. Saya Karina. Kalau dari pertanyaannya Pak Arya, menurut saya itu tidak bisa dituntut. Karena sudah dijelaskan tadi di awal bahwa LO ini tuh sifatnya non legally binding. Jadi sudah jelas itu tidak mengikat bagi mereka yang meminta pendapat hukum kita. Jadi ketika kita memberikan LO tersebut, kita kembalikan kepada mereka apakah mereka mau untuk mengikuti itu atau tidak, itu terserah kepada mereka kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karina. Baik. Di rumah ada yang mau bantuin? Mbak Karina mengatakan tidak bisa. Gitu. Tidak dapat di ini. Baik, di rumah ada yang bantu saya? Bapak Ibu di rumah? Nggak ada. Pak Dedi mau bantuin saya sekalian kita jadi moderator tapi juga jadi ini. Ya. Ini dari pengalaman Bu ya. Dari pengalaman Pak Dedi, Setiap orang kan berhak menggugat. Berhak menggugat. Jika klien merasa dirugikan dengan LO tersebut, apalagi LO-nya dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, menurut saya klien bisa menggugat. Baik. Apalagi isi LO tersebut mengarahkan sesuai dengan keinginan klien, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ada suatu case di Jakarta kalau nggak salah satu kantor hukum ternama pernah digugat sama klien. Oke, di mana si klien sudah mengarahkan dari awal? Saya nggak tahu di kasusnya di sana klien mengarahkan atau tidak, tapi yang jelas klien tersebut menggugat si lawyer tersebut dengan dasar LO-nya. LO-nya merugikan si klien gitu. Oke. Jadi itu pendapat Bapak jadi karena menurut saya semua orang berhak untuk menggugat, tapi diterima atau tidaknya kan terserah soal lain. Oke, gitu katanya ya Bu ya. Jadi untuk menghindari gugat-menggugat. Nah, kira-kira nih apa yang dilakukan? Kalau nih tadi kan Mbak Karina mengatakan secara tegas tidak dapat digugat. Kalau beliau menggunakan hak, setiap orang punya hak untuk menggugat. Tapi kalau Mbak Karina, agar terhindar tadi dari gugat-menggugat, apa yang bisa dilakukan oleh sebelum seorang legal profesional membuatkan pendapat hukum? Kalau kita kaitkan dengan aduh Pak Arya sendiri mungkin ada pandangan Pak Arya gitu. Yang bertanya yang menjawab sekarang gitu. Ya mungkin untuk melindungi diri seorang lawyer biasanya menambahkan di surat kuasanya. Di surat kuasa atau di perjanjian awal? Ya, di perjanjian awal bahwa kasusnya sedang ditangani, kedepannya tidak akan menggugat seorang pengacara berdasarkan apapun yang terjadi ke depannya. Mungkin seperti itu. Baik, jadi seperti yang saya ngikut aja. Seperti apa yang kemukakan, setiap orang punya hak, ya boleh-boleh saja, tapi belum tentu juga diterima. Tetapi dari sisi Mbak Karina juga betul, karena kalau kita, maka oleh karena itu kita definisi itu pegang banget. Ini pendapat hukum berdasarkan pemahamannya dia. Tentu dia sebagai seorang profesional gitu. Ya, kalau menurut saya dari segi situ saja seharusnya ya tidak digugat, apalagi sudah didasari di depan bahwa ini dia meminta pendapat hukum dan kita sudah melakukan yang terbaik, yaitu the best that we can do gitu. Jadi dibuatlah suatu semacam disclaimer atau di awal bahwa ini adalah pendapat hukum kita pada saat ini sesuai dengan fakta yang diberikan. Oleh karena itu, nah balik lagi nih, untuk menghindari
kita dari gugat menggugat, karena kalau dibawa ke setiap orang bisa menggugat, ya tentu kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Tapi untuk menghindari itu, pertama fakta itu harus digali seakurat mungkin, gitu ya. Dari mana kita mendapatkan fakta? Kan dari interviewnya mereka. Jadi buatlah di situ semacam itu yang dilakukan oleh seorang legal auditor, gitu Pak. Jadi berdasarkan hasil interview pada tanggal sekian sampai sekian, faktanya ini gitu. Nanti kalau di luar ada berkembang fakta lain, ya kita tidak menganalisis berdasarkan yang tadi di luar tadi, karena dia faktanya itu. Itu salah satu upaya atau cara untuk tadi, bahwa jangan sampai kita mendapatkan gugatan, kira-kira seperti itu. Oke, bisa kira-kira Pak? Ya, tentu ini juga menurut pendapat saya, gitu. Ya, ini sangat bisa berkembang gitu. Jadi kita membentengi diri dengan cara bahwa ditulis dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan secara rinci ditulis faktanya apa ini. Bila perlu ada fakta itu dilampiri dengan dokumen-dokumen resmi. Bukan bila perlu, menurut saya penting, harus, gitu ya, Pak Arya ya. Jadi dokumen penting, jangan sampai karena dokumen itu yang diberikan kepada kita, isi detailnya dan apa mungkin nanti dengan Pak Purite, karena beliau di sesi penulisannya secara langsung gitu ya, gitu ya, bisa Pak ya. Lalu dibuat semacam begitu, bahwa berdasarkan tanggal sekian sampai sekian fakta-fakta yang diberikan berupa ini gitu. Oke. Berikutnya baik, kita maju sekarang lagi Mbak, balik lagi. Secara teori dulu, jangan yang berat-berat ya gitu, agar kita tadi terlepas dari gugat-menggugat, digugat dan sebagainya. Maka ketika kita akan membuat suatu pendapat hukum, pertama selain memang harus memahami dulu ini firak atau iprak ataupun model yang lainnya gitu, untuk ketika menggali fakta, lakukan yang betul-betul mendapatkan fakta yang seakurat mungkin. Jangan seperti itu kayaknya, atau zaman sekarang orang bilang hoax gitu ya. Jangan sampai kita mendapatkan berita-berita yang tidak benar gitu. Harus dari yang meminta lah memberikan kita fakta, dan kemudian dari investigasi kita juga mencatat dengan teliti tanggalnya kapan, dokumennya kapan gitu ya, sampai kapan kita melakukan tadi, mendapatkan fakta tadi. Kemudian dari situ baru dibuatkan isu sering juga di Indonesia disebut dengan permasalahan. Kalau ketika kita menulis skripsi atau tesis atau disertasi atau legal issue, umumnya lebih mudah dipahami ketika menggunakan kalimat tanya gitu. Boleh dibuat ada orang senang menggunakan statement, tetapi akan jauh lebih mudah dipahami ketika menggunakan kalimat tanya. Seperti contoh saya tadi, apakah kami sebagai IO, pengelola event organizer, menggunakan karya cipta lagu dari siapa, bla 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 bla, juga diwajibkan untuk membayar royalti gitu. Dengan keluarnya PP nomor tadi berapa? 56 tahun 2001 misalnya. Clear enggak pertanyaannya? Clear. Karena apakah gitu. Gitu. Berikutnya bagaimana? Kan gitu? Mengapa? Apakah, mengapa, why, what, how, when, kapan? Nah, gitu ya. Jadi lebih gini dia. Lebih mudah mencari jawabannya kalau pertanyaannya clear, tegas. Tapi kalau pertanyaannya saja sudah sangat general, kemudian tidak karuan, kita juga susah mencarikan rule-nya. Jadi Bapak Ibu ya Pak Arya ya, untuk menghindari tadi gugat-menggugat dan sebagainya,
Kita inginnya jadi seorang yang membuat pendapat hukum yang aman-aman sajalah gitu ya. Gitu. Sebab kadang-kadang ada yang benar juga bisa digugat, apalagi yang misalnya seperti gitu. Nih. Ya. Jadi rumuskan legal isunya se-clear mungkin dan verifikasi, konfirmasikan kepada yang minta apakah betul ini yang Bapak mintakan, Ibu yang mintakan pendapat hukum dari saya. Betul seperti itu? Ya. Faktanya ini. Setelah kita menggali fakta, jangan langsung menganggap ini sudah finish, sudah selesai. Kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Fakta dalam 1 minggu, 2 minggu Bapak Ibu bertemu dengan saya, Intan dan ini, saya sudah bertanya, menggali fakta ini yang saya dapatkan dari tanggal ini. Apakah betul? Jadi semacam apa namanya? Klarifikasi, verifikasi itu penting menurut saya. Bapak Ibu nggih, sebab bisa jadi kita nangkepnya berbeda. Jadi kalau saya umpamakan seperti kita membeli suatu makanan siap saji, misalnya pizza di suatu restoran, gitu kan? Setelah kita bilang itu, karyawannya kan nanya gini lagi. Setelah kita bilang ini ya Bu ya, jadi pizza ini kan gitu. Kadang-kadang kita ini, aduh sudah, iya udah bener dah itu. Padahal maksudnya, iya artinya kalau nanti datangnya salah kita komplain, mereka tidak bersalah karena tadi saya udah nyebut ini, Bapak bilang iya ya gitu kan. Ya ternyata itu penting kita belajar juga dari yang kadang menurut kita orang Bali bilang nyenye gitu, nyenye orangnya, tapi itu penting untuk apa yang kita tangkap dari tadi saya dengan Pak Dedi. Oh ini gitu. Oke, kalau udah benar itu kita rumuskan legal isunya, barulah kita start melakukan penelitian lebih jauh, mendapatkan rule. Jadi dari situ menurut saya buat pendapat hukum ini bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pula pekerjaan yang mudah. Butuh waktu untuk meneliti, apalagi seperti tadi misalnya pertanyaannya kekinian, ketentuannya juga kekinian. Saya belum punya undang-undangnya, gimana caranya? Gitu. Betul enggak? Mungkin enggak kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Sangat mungkin, sangat mungkin. So, kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, caranya apa dulu yang kita harus cari? Pertanyaannya tadi. Kalau kita cobakan dulu. Kita sekarang ingin mencari rule-nya, hukumnya. Berarti Bapak Ibu tadi udah kita fakta sudah diberikan. Ternyata dari tanggal berapa Pak? Tanggal event organizer ini dari tanggal berapa sampai hari ini ada event organizer menggunakan misalnya di sela-sela atau apa lagu-lagu dari lagu siapa yang kebetulan lagu-lagu berbayar. Nah, pertanyaan beliau, apakah saya wajib membayar royalti dengan keluarnya ini? Jadi legal isunya clear, faktanya juga clear. Ada rekaman yang bisa memperlihatkan ada lagu dan lain sebagainya, kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sebagai seorang Pak Dedi atau saya atau Bapak di sini atau Bapak di rumah, yang pertama kita akan, kalau kita sudah oke membantu membuatkan legal opinion, kita setuju membuatkan legal opinion, kita kan cari rule-nya dulu kan untuk bisa menjawab. Nah, pertama seperti yang dikemukakan oleh Pak Agra ya. Betul Pak Agra ya? Ini kira-kira ranahnya di hukum apa nih? Hukum pidana kah, hukum bisnis kah, atau hukum administrasi negara, apa hukum adat, atau hukum tata negara? Paling tidak kita bisa start dari situ. Kira-kira ini ranahnya hukum apa tadi, pertanyaan tadi? Ada yang bisa bantu? Tadi, apakah saya wajib membayar royalti gitu? Nah, atau ini sesuatu yang baru mungkin bagi kita. Yang Bapak Ibu yang di studio pernah dengar istilah royalti sebelumnya? Pernah nggih? Dek, yang di belakang pernah dengar? Pernah. Biasanya orang ngomong royalti berkaitan dengan apa? Dah ketemu ya. Berarti kalau berkaitan dengan hak cipta, berarti kita harus ketika kita setuju ngebantu membuatkan pendapat hukum untuk beliau,
Ini pertanyaan tadi. Berarti yang kita harus cari dulu apa sebagai rule-nya? Undang-undang hak cipta. Karena tadi udah ketemu. Oh, ketika orang ngomong royalti berarti kita ini ada di ranah undang-undang hak cipta. Berarti kita harus mencari dulu undang-undang hak cipta. Tapi sebaiknya juga sebagai konsultan hukum, kalau menurut saya nih, saya expert nggak di bidang itu. Kalau saya mungkin kalau saya tidak expert pasti saya akan menolak. Boleh menolak ya? Kalau tidak expert saya ditanya pidana, saya belajar pidana tetapi tidak mendalam gitu. Pasti saya akan Pak Dedi, ada teman saya yang ahli di bidang itu. Kan itu lebih hasilnya pun akan menghindari tadi. Apa Pak? Menggugat gitu. Jadi kerjakan sesuatu sesuai dengan profesi. Kalau menurut saya. Kalau saya di hukum bisnis di HKI, oke. Kalau misalnya di pidana saya bukan terlalu mendalami pidana, jadi saya tahu KUHP tetapi tidak sampai detail banget. Jadi anggaplah Bapak Ibu expert di bidang hak cipta. Berarti yang pertama yang harus di-search, cari apa? Undang-undang hak cipta. Jika di kantor kita, di perpustakaan, di kantor nggak ada undang-undang hak cipta, di mana caranya? Tinggal Google, ketik. Ayo cari ya undang-undang hak cipta. Langsung kita praktekkan sekarang, gitu ya. Jadi mesti punya internet yang ngocor, katanya gitu ya, agar bisa kita langsung dapat undang-undang hak cipta. Berarti undang-undang nomor berapa? Yuk di rumah juga yuk, bareng-bareng yuk. Undang-undang nomor berapa? Ada? Sudah. Satu poin kita udah on the right track. Ada di posisi yang benar untuk menghindari gugat. Berarti kita cari dulu undang-undang hak cipta. Undang-undang katanya Mbak, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Gitu. Nah, tentu saja tidak cukup dengan hanya mencari. Berarti kita nanti harus baca nih. Oh, ada salah satu pasal nanti di situ yang mengatakan bahwa ketika menggunakan karya cipta orang untuk tujuan komersial wajib meminta izin. Nah, wajib meminta izin itu tadi umumnya dibarengi dengan membayar royalty fee gitu. Tapi tidak boleh kita sembarangan. Karena kita ini pendapat hukum berbasis legal yuridis, harus dibaca nih ketentuan undang-undangnya. Jangan hanya pada umumnya gitu ya. Gitu. Cari dibaca. Seret. Kan gitu? Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah. Lalu tadi kan karena beliau itu risau dengan keluarnya PP 56 tahun 2021, baru sekali bulan Maret keluarnya. Berarti kita sudah dikasih, karena dia pertanyaannya sendiri udah memberi clue. Berarti kita yang harus kita cari lagi selain undang-undang hak cipta apa? PP nomor 56. Ibu, kita dibantu cari PP 56. Nah, kalau hanya sekedar mencari PP 56 itu untuk cepat tinggal googling aja bisa langsung dapat. Gitu. Tadi misalnya PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu. Ini hanya contoh ya. Tentu sekali orang yang minta pendapat hukum berbagai kasus bisa diajukan. Karena saya dari hukum bisnis sekali lagi dan kemudian majornya juga di bidang HKI, tentu ya contoh-contohnya di bidang ini mungkin nanti Pak Purito contohnya berbeda lagi gitu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mencoba menggunakan model Firak tadi. Jadi sudah tahu fact-nya, tadi faktanya sekian berapa? 1 bulanan ya Pak? 1 bulan. Kemudian kita udah rumuskan legal issue. Kita sekarang sedang mencari rule-nya. Undang-undang hak cipta udah dapat. Sekarang PP nomor 56 tahun 2021 udah ada. Boleh dibantu Mbak? Saya di-scroll. Apa saja yang wajib membayar itu ada kata-kata. Atau ibu-ibu yang Bapak di rumah atau yang di sini juga yang udah dapat, boleh dibantu dicari saya. Nah, penting sekali lagi ketika Bapak membaca rule, dari awal nih pasal 1 sangat penting. Selalu menurut saya definisi penting.
apa itu royalti, apa itu ciptaan gitu. Dari situ kita tahu sehingga tidak bingung nanti ciptaan sama dengan merek atau disamakan dengan paten karena ini hal yang berbeda gitu nggih. Jadi bisa dipahami dengan membaca definisi. Kemudian sampai ketemu di pasal berikutnya, ini masih lisensi adalah pelan-pelan di pasal 3 di bawahnya Mbak. Oke, stop. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagai meliputi kita tadi. Jadi yang membayar royalti itu di atasnya ada pasal kan yang mengatur adalah apabila ada layanan publik yang bersifat komersial, wajib meminta izin gitu dulu. Ini sederhananya dulu. Apa? Oh, ternyata seminar dan konferensi komersial. Itu masuk. Yang kita kira mungkin ini sebenarnya karena apa? Kapan dia seminar dan konferensi komersial? Kadang kalau orang ada call paper bayar, itu termasuk dia komersial. Restoran, kafe di bawah, gitu ya. Pub, bar, klub malam dan diskotik, konser musik, pesawat udara, bus kereta, kapal laut, gitu, pameran dan basar, bioskop, gitu. Nah ini pertanyaannya ini kita masuk komersial apa enggak? Nah itu yang harus dikupas lagi. Sehingga kalau dia masuk komersial, ya wajib. Kalau dia tidak, ya salah satu kategori komersial mungkin nanti ada definisi bisa jadi didapat di bagian penjelasan. Kalau di sininya kurang, cari di penjelasan. Biasanya komersial itu base itu saja yang menggunakan lagu juga. Kenapa? Karena dia dapatkan ongkos dari orang yang numpang. Kalau kita menghasilkan sebuah kegiatan mendapatkan making money dari kegiatan, berarti dia komersial. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini ada ketentuannya gitu. Jadi artinya kita akan memberikan suatu pendapat hukum bukan berdasarkan opini yang apa ya sambil ngelindur apa, tetapi berbasis pada ketentuan hukum. Karena based on her or his understanding of the law, hukum gitu. Jadi wajiblah seperti kita melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Jadi kita harus baca normanya, ketentuannya, undang-undangnya agar tadi jadi tidak ada celah orang bisa menuntut kita dari pemahaman terbaik saya. Nanti ada disclaimer saya inilah hasilnya gitu. Jadi di awal kita sudah mengemukakan berdasarkan fakta yang diberikan, berdasarkan juga hasil penelusuran kita terhadap ketentuan undang-undang. Nah, tetapi memang harus komprehensif, jangan berhenti pada di undang-undang hak cipta. Nah, ini sampai dapat kita di PP-nya. Kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi Mbak materi sampai jam berapa saya? Masih ada waktu? Lagi 30 menit. Oke. Jadi ini tadi ya proses penulisan pendapat. Tadi yang benar sudah. Tadi kita sudah ada di langkah keberapa Bapak Ibu? Kalau boleh kita lihat ini slide ini. Tadi pertama kita dengan contoh tadi kita sesungguhnya sudah ya oke, dari sini deh. Satu langkah-langkah yang harus kita hadapi dengan metode PIRAK tadi. Pertama mencari, memahami dan mendeskripsikan fakta yang akurat. Pak Arya ya. Akurat. Jangan berita asal gitu kita anggap ada ngirimin WA Kang Wang nih gitu. Enggak. Gitu ya. Sebab bisa jadi ini tidak akurat gitu. Apalagi di zaman digital. Pertanyaan Bapak yang kedua apa tadi? Short code dan sebagainya nantian ya dijawab itu ya. Gitu. Karena hal-hal yang seperti itu orang bisa dipotong dan sebagainya gitu. Okay? Jadi kita benar-benar ketika menggali fakta itu lakukan ya sedetail mungkin, seakurat mungkin. Karena apa? Dalam penulisan pendapat hukum, fakta ini sangat menentukan hukum yang
berlaku. Apa faktanya, baru kita bisa mencarikan hukumnya. Kayak tadi, oh ternyata ini ada di ranah apa? Tadi saya udah dibantu oleh Pak Agra kan, ini di ranah hukum apa dia berada? Apakah di ranah hukum bisnis dan apa? Kalau saya, Bapak Ibu ini sering pendapat saja. Saya menekuninya hukum bisnis, jadi saya stay di sana. Karena kalau menurut saya lebih baik tahu sedikit tetapi lumayan banyak gitu. Karena nanti kalau kita semua ambil, takutnya jadi pakar yang parkir gitu. Maka jangan serba bedek nih gitu. Pelihnya nanti terus dituntut kita, kan nggak ada yang ngangguang juga nantinya gitu ya. Nggak ada yang mencari kita untuk memintai jadi pernah gitu. Jadi saya lebih baik saya jujur, saya ini bukan bidang saya. Tahu metodenya tetapi saya tidak mendalami, tidak banyak gitu ya. Lalu karena tadi ketika mencari hukumnya, kita kan harus memiliki juga basic di sana. Hukum yang berlaku akan dipakai dalam menganalisis tadi, mencari kedalamannya. Oh, di mana saya bisa dapatkan? Tadi dari kalau di perpustakaan kita nggak ada, dipakai Google. Tapi kalau misalnya kurang jelas, kita butuh jurnal misalnya. Kadang-kadang kita perlu jurnal juga, karena di sana juga merupakan hasil-hasil penelitian dari para ahli, para pakar, para penstudi yang bisa membantu kita, gitu ya. Betul ya, Bapak Ibu? Tahu caranya mencari jurnal untuk bisa mendapatkan materi-materi, entah Bapak Ibu nanti mau sekolah di S2, mau di sekolah di S1, atau sebagai seorang ahli dalam melakukan pendapat hukum. Jurnal-jurnal ini kadang-kadang bantu pasal berapa, undang-undang apa, oh ini dia, baru cari undang-undangnya. Kadang kan nggak langsung ketemu seperti tadi beliau luar biasa langsung hak cipta gitu. Tapi kadang-kadang kan nih kalau arealnya terlalu abu-abu misalnya, kita belum tentu langsung tahu ini apa. Jurnal membantu. Mau dikasih tahu cara mencari jurnal? Oke, ya. Boleh dibantu saya, Bapak Ibu, lagi lihat gadgetnya. Mungkin yang teman-teman yang sudah biasa nih, aduh Bu Supasti gitu doang yang diajak. Nggak apa-apa, ini namanya refreshing. Bapak Ibu masukin ke Google Scholar salah satunya. Tadi kan hanya Google biasa. Sekarang Bapak Ibu coba gadgetnya, bawa ke Google Scholar. Google Scholar. Udah dapat? Kalau sudah dapat ada tulisan Google Scholar, klik Google Scholar-nya. Sampai ketemu seperti yang ada di layar, Pak. Sampai ketemu seperti itu, ada tempat ngetik gitu. Bahasa sederhana saya, sampai ketemu ada tempat yang ada tempat ngetik. Gitu. Udah ketemu kayak begitu? Yang di rumah kalau yang mau melakukan juga boleh. Ini hanya refresh, mengingat kembali dulu waktu Bapak Ibu kuliah, ingat dikasih tugas sama dosennya gitu. Oh kayak begini caranya mencari materi, mencari knowledge, mencari sumber-sumber hukum untuk digunakan sebagai. Nah, tadi apakah akan dibuat pertanyaan baru atau mungkin samakan dengan yang tadi pertanyaannya? Gimana? Ada mau di sini mau sumbang pertanyaan, misalnya Bapak menghadapi kasus hukum apa? Ada? Ada yang mau sumbang? Atau Pak Arya punya pikiran apa kira-kira orang bertanya ke Bapak? Munculnya? Oke. Pencurian identitas data pribadi. Itu maksudnya. Oke. Ayo kita ketik. Misalnya apa? Pengaturan data pribadi, atau langsung saya pencurian data pribadi, belakangnya tulis jurnal hukum. Nah, gitu. Atau kalau mau yang terkini boleh terkini, tapi pencurian data pribadi jurnal hukum. Dalam hitungan ada 1 detik ya, kita dapat segini banyak. Maka Bapak Ibu masukkan saya yang belum terbiasa, yang sudah terbiasa ini sudah sangat biasa. Cari dari yang terbaru, terkini, tahunnya terkini dan mutakhir istilahnya. Terkini misalnya tadi ada tahun berapa Bu? 2014. Ada tahun 2020. Yang mana kita coba duluan? 2020. Karena siapa tahu dalam kurun 2014 ke 2020 sudah ada perubahan undang-undang.
gitu. Bapak Ibu ya, mengapa ketika kita mencari referensi penting sekali memperhatikan gitu kekinian, kemutakhiran dari sebuah source. Karena kalau kita tidak seperti tadi Undang-Undang Hak Cipta kan 2014. Kalau kita nggak ketemu Undang-Undang 2002. Ya itu bisa nanti dituntut kita karena menggunakan ketentuan yang sudah diganti. Karena ketentuan itu ada yang diganti undang-undang, ada yang dirubah. Kalau yang dirubah kan hanya yang dirubah saja yang nggak berlaku, tapi yang tidak berubah masih berlaku. Tapi kalau yang diganti, kan berarti sudah tidak berlaku. Cilaka kalau kita sebagai seorang lawyer menggunakan ketentuan yang sudah gitu nggih. Nah, itulah kenapa knowledge-nya kita itu harus terus diupdate gitu. Terkini cari, maka salah satu caranya ya jurnal, ya sekolah gitu ya. Sekolah kan terus diajak buat tugas, buat apa, kalau enggak ya penelitian seperti ini, metode-metodenya ini diikutin. Jadi cari yang ter-up to date, mutakhir bahasa jurnalnya dan terkini. Gitu. Nah nanti tinggal apa? Dibaca, kuat-kuatnya membaca. Mereka yang biasa membaca boleh di scroll Mbak, ini pakai bahasa Indonesia, nanti mungkin nanti ketemu di situ, oh udah ada undang-undang nomor 1 tahun 2000 belum tadi 11 tahun 2008, Bapak Ibu diajak banyak undang-undang paling tidak untuk mengilhami tadi. Undang-undang apa saja yang dipakai, kemudian 16 tahun 2019 gitu ya, itu perubahan dari undang-undang ITE gitu kan. Terus ada PP-nya gitu ya Pak Arya ya. Gitu nanti pertanyaannya Bapak dijawab sendiri karena Bapak sudah langsung search sendiri gitu. Nah gitu. Jadi gunakan source yang termutakhir agar mendapatkan ketentuan undang-undang yang paling baru. Karena khawatirnya yang lama ada yang diganti atau sudah dirubah gitu. Bisa ya Pak ya? Pak siapa Pak namanya? Bapak ini teman yang di pojok. Ya. Saya diikuti gitu. Jadi saya hanya sharing supaya gimana mendapatkan source yang terkini gitu. Sebelumnya udah pernah menggunakan model seperti ini? Mencari materi seperti ini? Udah? Nah, gitu. Mudah. Kalau yang bagi belum, anggap ini sesuatu tambahan gitu. Yang sudah untuk merefresh kembali, oh saya mau jadi lawyer, ternyata perlu juga tetap belajar karena untuk mendapatkan materi-materi terbaru yang relevan sumber-sumber hukumnya. Karena kenapa sumber-sumber hukum itu kan bisa kita memperolehnya dari tulisan-tulisan di ini, pendapat para ahli juga gitu ya. Nah, tapi pertama yang harus dicari tentu melalui peraturan ketentuan perundang-undangan gitu. Oke. Sudah ya, ini cara mencarinya. Berikutnya Pak Napi tadi yang step berikutnya Ibu. Tadi langkah pertama, langkah kedua tadi merumuskan pertanyaan hukum. Nah, jadi yang tadi kita udah buat sebenarnya ya. Jadi merumuskan pertanyaan hukum ya harus relevan sesuai dengan fakta. Kalau tadi pencurian identitas, kira-kira kita rumuskan pertanyaannya seperti apa ya? Kira-kira bagaimana bisa dengan gini, bagaimana sanksi hukum bagi pihak berkaitan dengan pencurian data pribadi seseorang atau data pribadi seorang pelanggan. Nah, kalau mau ditambahkan lagi, kapan dia dicuri? Mungkin ketika dia menjadi ini misalnya Bapak kan di sini kadang-kadang meminta data teman orang oleh suatu perusahaan apa gitu ya, bisa kan? Bagaimana perlindungan boleh, perlindungan bagi orang ini atau apa sanksi hukum bagi yang melakukan, nah gitu kan? Jadi harus relevan dengan faktanya. Jadi gimana caranya membuat sebuah pertanyaan hukum yang lugas, relevan? Ditulis saja dulu, tulis. Jangan pernah, kalau saya jangan pernah takut salah. Tulis ketika dibaca,
kok belum mau ya? Kok masih umum? Nanti lagi rubah. Akhirnya ketemu gitu. Saya biasanya membuat suatu legal issue supaya benar-benar tidak hanya kita yang bisa memahami, orang yang meminta pun oke, masyarakat lain juga bisa mengerti gitu. Seperti halnya sebuah kontrak ketika akan direview, jangan hanya yang mereview adalah orang yang sama-sama mengerti kontrak, cari juga yang lebih tinggi levelnya, cari juga orang yang misalnya masih mahasiswa, dia ngerti nggak apa yang kita tulis gitu. Sebuah legal opinion pun menurut saya juga sebaiknya seperti itu. Yang kita tulis dimengerti orang nggak gitu. Kalau bahasa kita terlalu complicated, subjek, predikat, objeknya juga nggak jelas bagaimana kita berbuat apa, orang juga nggak akan mengerti. Nah, jadi memang menulis ibaratnya, menulis pada umumnya, orang bilang seperti orang menyetir kendaraan. Ya, awal-awal ketika saya masih menyetir, sekarang sudah tidak. Awal belajar kan, injak bakat gas sih, okan ngerem gas bakan gitu ya, kengkene gitu. Tapi lama-lama kok mau dia ya, ses, gitu. Naikin turunin dikit gitu. Ya, kan zaman dulu kan pakai kopling, kalau sekarang mungkin enggak ya, pakai Pak. Yang metik-metik itu kan enggak. Saya sejak metik-metik sudah tidak menyetir, jadi sudah tergantung kemana-mana gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ditulis dulu, jangan takut salah. Nanti di review lagi. Oke, langkah kedua, langkah ketiga sudah mau habis waktunya, tersisa belum menit. Ini tanya jawabnya kan udah jalan ya. Langkah 3, mencari norma. Tadi udah ya. Sesungguhnya udah mau selesai juga kita ini. Mencari norma hukum yang relevan. Dengan pertanyaan, tadi kira-kira kita udah mencari norma hukum enggak yang relevan? Ketika kasus hak cipta, sudah. Ketika kasus pencurian data pribadi, sudah gitu ya. Jangan sampai pencurian data pribadi yang dicari norma hukumnya misalnya bukan yang terkait. Nah, itu udah salah kita. Tunerungu orang bilang. Gitu ya. Ada tunerungu. Kemudian nah, langkah 4 ini yang tadi istilahnya, tadi siapa yang gampang-gampang susah tadi Bapak ya, Pak Arya yang bilang itu? Siapa tadi yang komen? Gampang-gampang susah, beda-beda tipis yang ada kalimat-kalimat gitu. Ya, ini langkah 4. Ketika melakukan menganalisis, mengaplikasikan agar pertanyaan, fakta, pertanyaan dan rule-nya ini mau saling berkaitan, datanya teranalisis, bahan hukumnya. Nah, ini memang dibutuhkan sebuah kemampuan, pengalaman menganalisis gitu. Awalnya mungkin kita singkat-singkat, tetapi lama-lama semakin pintar, semakin banyak membaca legal opinion orang. Nah, itu salah satunya. Kalau saya selalu mengemukakan banyak-banyak membaca, Pak. Banyak-banyak membaca contoh legal opinion, bukan untuk kita meniru, tidak. Nanti kita bisa mendapatkan sebuah lesson learn, pembelajaran. Ini bagus. Ini simple tetapi ngena gitu, tetapi menjawab yang diingin. Ini terlalu bertele-tele kalimatnya, saya nggak ngerti. Terlalu banyak bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Supaya kelihatan keren gitu, bahasa Inggris banyak, tapi nggak ngerti gitu. Lebih baik bahasanya sederhana, mengena gitu ya. Nah, itu bisa kita ketahui dari banyak membaca, membandingkan. Makanya ketika orang studi, banyak dianjurkan melakukan studi komparasi, studi komparatif, suatu membandingkan, bukan untuk menyontek apa enggak, untuk mendapat di mana kelebihan, kekurangannya dan kita bisa menarik yang mana yang pas. Lalu membuat konklusi, hasil akhir dari analisis hukum yang menjawab secara tegas pertanyaan hukum. Jadi jangan lagi menguraikan. Kadang-kadang teman-teman ada di konklusinya diuraikannya lagi panjang lemon. Sama kayak kita menulis skripsi, menulis tulisan, ya yang konklusi ya menjawab pendek. Seringkali kalau orang ujian diminta segini aja, jangan selembar, gitu kan? Konklusinya karena tadi apakah bagaimana sanksi hukum terhadap ini berdasarkan pasal berapa?
Oh, mengingat ini karena apa dan sebelumnya ini sampai 3 halaman gitu. Ini menguraikan lagi kita, menganalisis. Padahal kita udah berada di langkah kelima di konklusi. Kira-kira seperti itu. Coba malih Bu, Pak, masih ada nggak? Nah, penulisan pendapat. Nah, ini tadi sudah kita coba ya dengan kasus yang langsung live. Tadi sebelumnya kasusnya seperti ini. Tadinya saya ngajak, tapi tadi kan kita udah cobakan dengan menggunakan yang terkini dengan PP. Lalu mari membuat pendapat hukum dari kasus lagu tersebut. Ya, nanti ini tentunya yang bagian-bagian praktek ada di sesinya Pak Purwito ya. Kalau misalnya tadi kan saya sudah dengan interaktif ngajak Bapak, tadi faktanya apa, ininya apa. Sebelum nanti waktunya itu terus mengerucut ke angka yang lebih nol. Tadi ada yang satu ingin saya kemukakan ketika kita menulis sebuah pendapat hukum, masukan saya selain menggunakan iprak tadi itu, kalau saya dalam menulis apapun, ini sharing ya, ini sharing, saya selalu bagaimana menghasilkan sebuah tulisan, apakah saya sedang menulis buku, apakah saya sedang menulis karya ilmiah untuk skripsi atau tugas, atau saya menulis paper untuk presentasi, atau menulis karya pendapat hukum. Ini kan basisnya semua menulis, apalagi berbasis legal. Saya menggunakan prim yang disebut dengan knowledge, skill, and value. Jadi kalau ini kita selalu saya gunakan, saya coba terapkan ke semua tadi. It's work. Kayaknya ini berguna. Knowledge artinya kita knowledge diumpamakan dengan ini saya belajar ketika di luar, kita belajar klinik hukum di luar negeri. Mereka satu ilmunya yang menurut saya ini bisa knowledge. Jadi knowledge tadi Bapak Ibu ketika knowledge itu berbagai pengetahuan, apakah itu tentang normanya, tentang hukumnya, apakah melalui jurnal, apakah melalui buku-buku, atau itu di dalamnya kita akan bisa mendapatkan knowledge. Nah, jadi diumpamakan ada di sini. Jadi lakukanlah suatu penelitian searching yang maksimal, yang komprehensif, yang benar, jangan kecok-kecok gitu loh bahasa sederhananya. Jadi itu akan membantu kita dalam membuat suatu karya yang lebih baik. Karena legal opinion pun menurut saya adalah sebuah mahakarya. Kalau kita mampu dengan benar, dengan baik, saya kira tidak akan ada pertanyaan tadi. Menggugat gitu ya. Jadi knowledge, pencariannya itu benar gitu. Bisa untuk itu dibutuhkan skill. Jadi ini salah satu kode untuk skill. Skill itu bisa menulis, gitu ya. Menulis bisa juga seperti tadi Bapak Ibu sekarang kan searching skill itu. Jadi ibarat kalau saya katakan kalau mau buat rumah, di mana beli bahan-bahan baku? Di toko bangunan. Toko bangunan di mana? Sebelah rumah ada, tetapi ada yang besi karatan mungkin. Tapi kalau kita tahu tempatnya yang baik, yang gampang mencari sambil minum, makan boba atau apapun gitu, di mana misalnya? Ya, di suatu tempat, di SA Hardware atau di mana, maka bahan-bahan itu dengan mudah didapat gitu. That skill, pencarian skill. Jadi seperti tadi saya ngajak Bapak Ibu, entah itu Google Scholar, gitu ya, itu untuk mendapatkan skill. Sekarang zamannya digital ya lebih ke arah internet. Apa mungkin suatu saat lagi ini akan berkembang, gitu. Skill. Kemudian knowledge, skill dan value, humble tetap di sini. Bahwa apa yang kita buat sekarang yang menurut kita udah paling baik, mungkin besok ini berubah, atau kita juga kalau saya salah harus saya berani bilang salah, minta maaf. Kejujuran seperti tadi, kalau saya tidak bidangnya di bidang pidana, mohon maaf. Saya mungkin teman yang bisa. Kita tunjukkan teman kita, ada Pak Dedi misalnya. Jadi sebagai seorang lawyer kita saling membantu, networking punya. Itu menurut saya, jangan semuanya nanti pakar yang parkir. Itu closing statement dari saya. Jadi artinya menulis apapun terutama yang berkaitan dengan yuridis tadi,
kalau menurut pengalaman saya, penting ini memperhatikan knowledge, skill, and value. Gitu. Kira-kira itu Bapak. Semoga sharing saya ini ada manfaatnya dan berguna bagi teman-teman baik di studio maupun di rumah. Matur suksema. Oke. Sudah selesai ini waktunya. Kalau gitu boleh saya tutup dengan tadi karena memulainya dengan Swastiastu. Om Santi, Santi, Santi. Mohon maaf jika selama pemaparan interaksi mungkin ada salah-salah kata. Suksema, sehat selalu. Terima kasih ilmunya, Prof.